Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi wa a'ada alaina fi hadhihi al-ayyami awa'ida birrahi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazil ifdalihi wa imdadihi wa ashkuruhu ala kamali judihi bi ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ayuhal harirun wal mu'minun wal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral salat Idul Adha kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Di hari yang penuh berkah ini, Idul Adha Mubarak, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nimpahan karunia dan inayahnya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi
walaupun dalam suasana pandemi Covid seperti ini. Semoga amal ibadah kita mulai dari bangun tidur tadi sampai mau tidur lagi nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berupaya agar kelak kalau pada waktunya pun kita wafat, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Selawat beriring salam kita haturkan dan persembahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, idola kita, yakni nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Semoga kita menjadi umat beliau yang selalu bangga menjadi seorang muslim, menjadi seorang beriman, menjadi umat beliau. Semoga kita menjadi umat beliau yang istiqomah dan militan di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan risalahnya. Marilah kita terus menyebarkan syariah dan ajaran beliau yang rahmatan lil alamin ini. Semoga kita pula kelak mendapatkan syafaat dan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral jamaah kaum muslimin muslimat, Idul Adha rahimakumullah. Tema yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini adalah Idul Adha 1441 Hijriah dan pandemi Covid-19, mengambil hikmah sebagai pembelajaran. Ma'asyiral jamaah salat Idul Adha kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Idul Adha sering kita maknai dan pahami dengan pelaksanaan ibadah haji. Benarlah adanya. Biasanya para jamaah haji duyufur rahman sekarang ini sedang menuju atau sedang menuju Baitullah untuk melaksanakan tawaf. Ketika itu sekitar 4 sampai 5 juta jamaah dari seluruh dunia berkumpul. Tapi karena suasana pandemi Covid seperti ini, informasi yang kita dapatkan, para duyufur rahman itu, tamu-tamu Allah itu hanya sekitar 1000-an saja. Subhanallah wa tabarakallah. Satu sisi, berapa buntungnya mereka yang mendapatkan kesempatan itu. Semoga pada waktu-waktu kesempatan yang lain ke depan Allah berikan kepada kita, sehingga kita juga bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Idul Adha sering juga kita maknai dengan penyembelihan hewan kurban. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak panitia. Memang lazimnya untuk saat ini pemotongan kurban dilaksanakan pada hari Sabtu. Karena pada hari Jumat berbenturan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kata Allah bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Idul Adha juga sering kita maknai dengan mengingat kembali napak tilas dari keluarga terhormat dalam sejarah hidup ini, yakni Nabi Allah Ibrahim. Idul Adha sering kita mengenang, sering kita mengikuti, bahkan mengambil iktibar dari sosok yang bernama Nabi Allah Ibrahim. Tidak saja beliau sebagai seorang nabi dan rasul, tapi lebih kita kenal sebagai seorang ayah yang beriman. Kita kenal pula istrinya Siti Hajar sebagai seorang istri yang solehah.
yang mampu melaksanakan perintah Allah, sekalipun harus dititipkan di suatu lembah yang tak berpenghuni ketika itu. Kita juga mengingat dan mengenal putra yang sangat monumental sepanjang bumi dan kehidupan ini ada, yaitu Nabi Allah Ismail, yang konon menurut bahasa Ibrani is itu artinya adalah permohonan, il adalah Allah. Jadi arti dari Ismail itu permohonan kepada Allah. Ma'asyiral jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pandemi yang kita rasakan saat ini memang begitu mengkhawatirkan. Bahkan menjadi musibah kemanusiaan dan keimanan. Musibah kemanusiaan maksudnya karena yang terkena, terdampak, jadi korban adalah manusia. Sudah puluhan juta kalau di dunia. Di negara kita lebih dari 100-an yang jadi korban. Bahkan tertinggi katanya di Asia Tenggara. Subhanallah. Masya Allah. Ada apa gerangan dengan kehidupan kita saat ini? Pernahkah kita berpikir kenapa COVID-19 ini menyambangi kita? Ada di antara kita, bersama-sama kita. Berpikirkah kita bahwa semuanya itu adalah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi di bumi ini selain dari kehendak Allah. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir dari Allah yang maha mengetahui lagi maha perkasa. Bila dia itu takdir, maka sikap kita yang utama tentu adalah bersabar. Sabar bukan berarti menunggu tanpa ikhtiar. Sabar berarti berikhtiar terlebih dahulu, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini juga kita merupakan ujian keimanan kita. Apakah dengan suasana pandemi ini mengingatkan kita, apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Adapun protokol kesehatan merupakan sebuah keniscayaan, keharusan. Itu adalah upaya dari kita sebagai penangkal. Karena kata Rasulullah, usaha itu wajib. Bila kamu ditemui oleh wabah, maka larilah kamu seperti larinya dari singa. Mungkin kita hanya melihat binatang buas di kebun binatang. Bagaimana kalau dia berada di tengah-tengah kita secara nyata? Begitulah mestinya kita takut kepada pandemi ini. Tapi ingat, ma'asyiral jamaah Idul Adha rahimakumullah, ketakutan kita mestinya jangan sampai ketakutan yang bodoh, takut kepada corona saja. Tapi mestinya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal ju' wal khauf. Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Belum apa-apa ini. Wabasyiris sabirin, kata Allah dalam ayat itu. Gembirakan mereka yang bersabar. Sabar kita rahimakumullah dalam menjalani ini. Insya Allah indah pada waktunya. Ma'asyiral jamaah sholal Idul Adha kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha dan pandemi Covid bukan sesuatu yang lahir tanpa hikmah. Wa ala bikulli syai'in bil hikmah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ada pelajarannya, ada iktibarnya yang bisa kita ambil. Maka derajat orang beriman yang paling tinggi adalah ulul albab. Para pemikir, para mereka yang mengambil hikmah manfaat dari segala sesuatu. Melihat segala sesuatu dari segi positifnya saja, dari segi husnuzon saja. Sehingga menjalani kehidupan ini tidak kalap. Menjalani kehidupan ini tidak stres. Menjalani kehidupan ini tidak lupa diri. Ingat,
bahwa Allah adalah maha dari segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral jamaah, iktibar pertama, pembelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan dari Idul Adha yang kita jalani sekarang dan suasana pandemi ini adalah totalitas kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat bagaimana Nabi Allah Ibrahim dalam sejarahnya begitu total pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama yang sempurna ini secara total, secara keseluruhan. Tidak boleh separuh-separuh, tidak sekolah seenaknya saja. Harus utuh, harus total. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. As-sarra wa fid-darra, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan pahit, kita harus total hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, apapun yang kita rasakan sekarang adalah titipan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Kesehatan ini titipan dari Allah. Kita diberikan kekayaan titipan dari Allah. Kita diberikan kekuasaan titipan dari Allah. Kita diberikan harta, diberikan tahta, diberikan mungkin juga wanita, bahkan Toyota. Ma'asyiral jamaah, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika itu akan diambil. Maka apa yang kita bawa? Yang kita bawa hanyalah pengabdian kita seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menolong kita kelak adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa yang kita miliki itu mempengaruhi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu, hai orang-orang beriman, kata Allah, karena hartamu, karena anak-anakmu, karena apa yang kamu miliki ini melalaikan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukratan wa asila, mestinya kita harus selalu total beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha mengingatkan kita betapa ketotalan, betapa kepatuhan Nabi Allah Ibrahim, istri dan anak-anaknya beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah saja, membuahkan hasil yang luar biasa. Tidak jadi disembelih. Masya Allah. Sejarah tidak pernah bercatat berapa waktu menukar bagi Allah antara leher Ismail dengan leher seekor domba. Tidak pernah dicatat oleh sejarah itu. Karena memang itu adalah misteri yang maha kuasa. Itu adalah kekuasaan Allah. Min ayatillah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Secepat kilat. Sesaat itu. Bahwa Allah telah mengganti lehernya Ismail. Padahal menurut catatan sejarah, Nabi Allah Ibrahim telah mengasah pisaunya itu berhari-hari. Agar nanti berpikir anaknya tidak kesakitan ketika disembelih. Tapi Allah sekali lagi maha kuasa. Maka ketotalan kita beribadah kepada Allah akan membuahkan mukjizat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral jamaah salat Idul Adha. Pandemi ada di mana-mana di antara kita. Tapi masyarakat kita, subhanallah wa tabarakallah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sehingga pandemi ini bukannya bertambah turun, tapi bertambah naik. Wallahu a'lam, apakah ini konspirasi dan lain sebagainya. Yang kita tahu adalah fakta dan kenyataan. Mestinya ketotalan kita kepada Allah mendorong kita untuk bermunajat.
Tapi ini jarang kita temui. Bahkan menganggap lelucon, menganggap main-main. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ma'asyiral jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Iktibar yang kedua yang bisa Al-Fakir sampaikan adalah bahwa Idul Adha adalah momen untuk berbagi. Momen menciptakan kesalehan individual, memang semua kita pasti bisa. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Menjadi pemimpin dalam rangka menyiapkan seluruh makhluk bumi untuk beribadah kepada Allah. Mestinya jamaah rahimakumullah, Al-Fakir mengajak kita semua dan pribadi. Momen ini ajang bagi kita untuk berbagi. Yang kuat, yuk bantu yang lemah. Yang berada, yuk bantu yang kurang berada. Yang kaya, yuk tolong yang miskin. Inilah momennya. 4 hari ke depan adalah momen untuk berbagi secara fakta nyata. Walaupun momen-momen itu ada sepanjang masa. Yang khatib maksudkan dengan berbagi itu adalah perintah untuk berkurban. Subhanallah, Masya Allah. Jikalaulah saat ini dia berada mampu menyembelih seekor sapi, seekor kambing, seekor domba, tapi dia tidak melaksanakannya, Rasulullah ancam. Man wajada sa'ah walam yudoha fala yaqrabanna musallana. Mereka yang hari ini Allah titipkan kekayaan, kemampuan, kesanggupan, kesehatan, tapi tidak berkurban sampai 4 hari ke depan, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Bahkan dalam suatu riwayat, dia tinggal pilih insya'a yamut Yahudian au Nasranian. Dia pilih mau matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillah. Betapa kecaman Allah dan Rasulnya terhadap mereka yang mampu dan sanggup tapi tidak mau berbagi. Bukanlah dagingnya, ekornya yang Allah minta. La yanalu. Bukanlah daging dari kurban itu yang Allah minta. Tapi yang Allah minta adalah luhumut taqwa. Ketakwaan kita. Pengabdian kita. Kepatuhan kita. Sami'na wa atokna kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka berbagi. Mudah-mudahan kesempatan ini akan terus diberikan kepada kita. Sesungguhnya ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa. Berbagi menyembelih kurban sesungguhnya juga adalah menyembelih keegoan kita. Menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita yang hanya mementingkan diri kita dan diri keluarga kita tanpa melihat. Bahkan kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang terakhir Al-Fakir sampaikan kepada pribadi dan kepada kita semua. Iktibar yang bisa diambil adalah betapa pentingnya doa. Silahul ummah. Doa itu adalah senjata kita. Logikanya lebih kurang 86% dari 250 jutaan atau bahkan 275 jutaan. Bangsa Indonesia adalah muslim. Jika benar-benar sami'na wa atokna dalam berdoa, insya Allah musibah apapun akan Allah angkat dari kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku berdoa kepadaku, maka Allah akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i. Jika dia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Doa jangan kita sepelekan.
Nabi Allah Ibrahim berdoa 86 tahun dalam sejarah untuk mendapatkan putranya yang bernama Ismail. Sejarah mencatat betapa memang Nabi Allah Ibrahim itu setiap saat dalam rangka Idul Adha menyembelih ratusan ekor unta, ratusan ekor domba, ratusan ekor kambing. Begitulah kedermawanan beliau. Bahkan dalam sejarah diceritakan, sampai-sampai beliau berkata, seandainya pun anak bila diperintahkan aku sembelih, akan aku sembelih. Begitu kata Sayyidina Ibrahim, waktu itu belum punya anak. Dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah anak yang soleh. 86 tahun berikutnya Allah kabulkan. Maka ucapan jamaah rahimakumullah adalah doa. Apalagi ucapan seorang ibu, seorang mama yang telah mengandung putranya lebih kurang 9 bulan 10 hari. Dalam suasana Covid seperti ini, cobaan buat seorang ibu berada di rumah. Anak-anaknya yang biasanya berada di sekolah sekitar 8 sampai 9 jam, sekarang berada di rumah. Ini ujian, ini cobaan. Jadilah mama yang solehah, ibu yang mencontoh seperti Sayyidina Hajar. Selalu mendoakan anaknya. Doakan anak kita. Kalaupun marah, marahlah yang benar. Jadi anak yang soleh, solehah kamu. Jadi camat kamu. Jadi lurah kamu. Jadi orang sukses kamu. Dengan kalimat yang baik. Jangan dengan kalimat yang mengumpat. Jangan dengan kalimat yang jelek-jelek. Karena ingat, ucapan itu adalah doa. Dan doa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi doa yang keluar dari mulut seorang ibu yang melahirkan anaknya. Semoga dalam suasana pandemi seperti ini dan ke depannya kita semakin total beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tidak ada yang menjamin tahun depan kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha seperti ini. Fakta sejarah teman kita, saudara kita, mungkin tahun yang lalu masih di samping kita takbir bersama. Tapi tahun ini telah mendahului kita. Ketotalan kita dalam beribadah itulah yang akan menolong kita. Allahumma biha bihusnil khatimah. Yang kedua, jamaah, marilah berbagi. Marilah kita membantu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berbagi ketika kita berada biasa. Menolong ketika kita punya lumrah. Tapi ketika suasana seperti ini, jeritan saudara kita, tetangga kita yang pekerjaannya sudah diputus, gajinya sudah tidak ada. Inilah yang paling utama. Kalau bisa banyak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, yang penting ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Dan yang terakhir, mari kita doakan. Doa seorang ayah kepada anaknya makbul. Apalagi ayahnya orang yang soleh. Doa seorang mama ibu kepada anaknya makbul, mustajab. Mari kita doakan keluarga kita, anak istri kita, cucu-cucu kita, keturunan kita supaya sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan beriman, imunnya tambah. Dengan meningkatkan iman, insya Allah imun kita tambah. Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah membuatkan jalan yang tidak disangka-sangkanya. Buat Allah kecil dalam memberikan solusi kepada hamba-hambanya itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaihi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul muhtam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dina lilladhi huwa ismatu amruna waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syir. Ya Allah, taqabbal ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuful mukhtalifah was syada'idal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina khassah wa min bunal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah kita